Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah buang pikiran kotor yang tidak berguna. Saudara, apa itu pikiran kotor? Mengapa pikiran kotor itu sama sekali tidak berguna? Dan saudara, untuk apa kita simpan pikiran kotor itu? Mendingan dibuang. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita mulai. Semua orang pasti mengakui bahwa pikiran adalah medan peperangannya sesungguhnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah. Berpikiran positif atau berpikiran negatif. Berpikiran yang suci, yang kudus. Atau berpikiran yang kotor, yang najis. Berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, orang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada berpikiran positif. Orang juga seringkali memikirkan hal-hal yang kotor daripada hal-hal yang suci atau kudus. Mengapa ini bisa terjadi? Nah saudara, tentu kita sebagai anak Tuhan, kita harus berpikiran positif dan harus buang pikiran kotor yang tidak berguna. Katakan amin. Saudara, menghilangkan pikiran kotor, meredam hawa nafsu, menghilangkan kebiasaan onani, masturbasi, atau menghilangkan kebiasaan menonton film porno, bukanlah sesuatu yang mudah. Satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa itu semua adalah berasal dari kebutuhan tubuh saudara sebagai manusia. Ya, tubuh ini perlu memiliki hormon dan ketertarikan pada lawan jenis untuk berkembang biak. Tapi bila hal ini menjadi sesuatu yang tidak terkontrol atau ketagihan, maka ada hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan saudara. Saudara, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh perlu hormon untuk pertumbuhan. Rasa tertarik dan pikiran itu adanya di jiwa. Bila pikiran seseorang sudah penuh dengan seks dan pornografi, maka tindakannya akan mempengaruhi tubuhnya sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita lihat, memenangkan perang dalam melawan nafsu adalah sesuatu yang paling umum dan lumayan sulit. Tapi bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, bertanya seperti ini. Boksu, gimana sih caranya lepas dari pikiran kotor? Dalam hal ini, dia sedang berbicara tentang pikiran negatif yang mengarah kepada hal-hal seksual. Saya sangat yakin bahwa di zaman modern sekarang ini, di mana banyak anak muda bersentuhan langsung dengan teknologi, memiliki masalah yang sama. Lihat medsos. Begitu mudah orang menemukan konten-konten yang tidak baik, yang berbau pornografi. Yang gampang terpapar hal-hal negatif yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi candu dan susah lepas dari pikiran kotor tersebut. Saudara harus tahu bahwa pornografi sangat mengikat dan membuat mental kita terganggu. Hati-hati anak-anak muda. Malah suatu ketika saya pernah membaca sebuah berita tentang seorang perempuan yang kecanduan dengan pornografi dan masturbasi. Dia mengatakan bahwa kecanduannya tersebut membuat dia rela melakukan seks kepada pria yang berbeda-beda. Apapun latar belakangnya. Bahkan setiap hari pikiran negatif seperti itu menjadi tertanam di pikirannya dan muncul terus-menerus. Wah, tidak ada yang menyangka bahwa penyakit semengerikan ini dialami juga oleh seorang wanita. Jadi buat Bapak Ibu semua yang alami hal ini, mari hari ini kita hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Nah sekarang, apakah kamu mengalami itu saat ini? Kamu merasa bersalah dan tidak aman oleh pemikiranmu yang buruk. Kamu sulit menghadapi pikiran itu, apalagi lingkungan atau media sosial yang lumayan gila dengan konten yang tidak senonoh sekarang ini. Apakah kamu merasa bahwa setiap kali kamu berpikiran negatif dan berpikiran kotor seperti itu, kamu sedang mengecewakan Tuhan, saudara? Jika kamu alami itu, maka inilah 4 hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa terlepas dari pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran kotor. Yang pertama, tetaplah bugar secara spiritual. Misalnya, bugar atau sehat secara fisik. Ya, hampir semua orang akan memiliki tubuh yang sehat ketika mereka menjaga tubuh mereka. Baik dengan olahraga, makan makanan yang sehat, vitamin, dan tidur secara teratur. Jika kamu gagal melakukan 1 dari 3 hal itu, maka kamu akan sakit. Tubuh kamu tak lagi bugar atau sehat. Sama halnya dengan pikiran kamu dan hati kamu. Kita tahu dalam hal kerohanian, pertama-tama kamu harus pastikan pikiran dan hatimu sehat dengan cara memberinya konsumsi atau makanan-makanan rohani yang sehat. Yaitu firman Allah, kamu boleh baca buku-buku positif, buku-buku firman Allah, tontonan-tontonan yang bermutu, yang membangun kamu. Dan setelah itu, kamu harus latihan dengan baik seperti bersekutu di dalam komunitas kasih dengan teman-teman. Lalu melakukan sebuah kebaikan dengan mencintai orang lain dan berbagi kasih kepada orang lain.
Jadi apa yang kamu makan, yang kamu terima akan mempengaruhi pikiran kamu. Itu sebabnya ubahlah menu harian kamu. Supaya pikiran kamu dan hati kamu bisa berubah. Buang hal-hal buruk. Daftar film atau foto seksual atau film-film porno. Hapus semua dari HP kamu. Jangan simpan di dalam menu harian kamu. Jangan pernah simpan dalam laptop atau HP kamu lagi. Katakan amin. Amin. Yang kedua, lawan kembali pikiran itu dan perangi kembali. Setelah kamu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kebugaran rohani, mental, dan pikiran kamu seperti yang kamu baca di dalam Alkitab, maka saatnya untuk mempraktekkannya. Pertama, pakailah prinsip resistensi Alkitabiah. Yakobus berkata di Yakobus 4 ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gak cuma itu, Paulus juga berkata dalam Roma 8 ayat ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pertanyaan saya, kamu hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Jika kamu hidup menurut daging, kamu pasti mati, saudara. Tapi kamu hidup oleh roh, maka kehidupan kamu menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Bunuh dan perangi pikiran kotor dan dosa itu dengan menjadikan mereka target untuk dimatikan. Katakan amin. Yakobus 1:3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang berarti begini, bertekunlah melakukannya, berpeganglah teguh pada janji Tuhan dan andalkan kekuatan Dia, bukan kekuatan kamu. Lawanlah kembali kegelapan yang mengganggu kamu setiap waktu, yang membuat kamu berpikiran hal-hal yang tidak baik, membuat kamu ingin melihat hal-hal yang tidak baik. Sama seperti kamu sedang push up di lantai, saudara. Doronglah dia. Mengapa? Karena ini akan menghasilkan ketabahan dan daya tahan pada tubuh kamu. Dengan kamu melawannya dan mendorong pikiran itu keluar dari pikiran kamu, akan menghasilkan ketabahan dan kamu menjadi kuat menghadapi godaan seksual lainnya. Yang ketiga, menjadi manusia baru. Kolose 3:10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kolose 3:10 mengingatkan saudara dan saya bahwa di dalam Yesus kita ini diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki diri kita yang baru, menjadi manusia baru. Artinya kita harus mengingat dan mengenakan diri kita yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu artinya pandanglah Yesus lebih dan lebih lagi dan pikirkanlah Dia, maka perasaan kamu akan berubah. Kamu akan mengalami pembaharuan. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan amin. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang baru. Inilah bagian terakhir yang harus kamu miliki jika ingin mengalami pembaruan dalam pikiranmu di dalam Kristus. Yaitu memiliki pengetahuan yang baru. Ini berkaitan dengan pemikiran seks dan godaan seksual yang kamu pikirkan. Bagaimana caranya supaya bisa buang itu? Lihat, 1 Tesalonika 4 ayat ke-3 sampai ke-5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. So, saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu punya pasangan hidup. Buat Bapak Ibu yang pria, ayo berdoa agar Tuhan kirimkan pasanganmu yang baik, yang sepadan. Begitu juga yang wanita, berdoalah agar kamu juga dapat seorang imam yang akan membimbing kamu, menuntun kamu hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, ada banyak orang sekarang ini yang mencoba menyelesaikan godaan seks dan melawannya. Memang sih berhasil, tapi nggak dalam jangka yang panjang. Tapi jika sudah hidup sungguh-sungguh dan berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka kebenaranlah yang akan memerdekakan kamu. Nah, sekarang Tuhan ingin kamu merenungkan dan menyerap dan menerima pengetahuan tentang firman Allah. Dan pengetahuan-pengetahuan yang baru ini membuat kamu memiliki mindset, paradigma yang baru yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Jadi itulah 4 hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu dalam bergumul dalam melawan pikiran kotor kamu itu. Terus semangat ya. Kita lihat Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pernyataan jadi akhirnya menunjukkan bahwa inilah yang menjadi inti dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Supaya pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. So, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Ada juga tertulis di Yesaya 32 ayat ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Makanya saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran Kristus, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita yang terpelihara dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk terus berpikiran positif di segala keadaan. Boleh katakan amin? So, mulai hari ini Bapak Ibu, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arahkan pandangan kepada Tuhan dan hiduplah berkomunitas dan hiduplah di dalam firman Allah setiap hari. Katakan amin. Buang pikiran kotormu itu, karena itu semua tidak ada gunanya bagi kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Luar biasa, hari ini kami masih punya kesempatan untuk belajar firman Allah. Tuhan berkati firman-Mu ini sehingga menjadi berkat buat semua anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Sudah saatnya kami harus buang pikiran kotor itu karena sama sekali tidak ada guna. Kami mau bertekad yang kuat di dalam nama Yesus, mau patahkan, hancurkan segala pikiran kotor yang tidak ada guna. Kami hancurkan, kami tolak, buang semua dari pikiran kami di dalam nama Yesus. Bapa, ajar kami untuk fokuskan pikiran kami hanya kepada Kristus. Untuk kami boleh bersama-sama memikirkan semua yang Allah pikirkan. Kami mau cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, kuatkan setiap anak-anak Tuhan, terutama anak-anak muda, agar mereka lebih hati-hati, lebih bersikap bijaksana dalam bermedia sosial. Kemudian mereka cinta Tuhan, mati-matian mau melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, kami berdoa juga buat suami istri, agar mereka punya hubungan suami istri yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang saat ini boleh mendengarkan firman Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di